Ya, karena ya harus lihat dulu isi dalamnya kan. Ya terserah orang mau bilang mau munafik lah, yang naif lah, bodo amat. Ya, Yang ya, penting ya. kan gua ngelakukan. Benar, benar, Pertanyaannya, benar, benar. kalian melakukan nggak? Ternyata Doi adalah pegiat event yang sekarang itu awalnya dari produksian ya, Dari bagian produksian. produksian ikut event organizer di Jambi salah satunya, dan sekarang Doi udah menduduki next level nih. Oh, udah next level. Iya. Memiliki sendiri. Wah, itu gokil sih. Jadi awalnya kita pelajarin dari situ, banyak belajar dan ternyata sekarang membuahkan hasilnya juga luar biasa dong. Punya corporate sendiri. Betul, betul sekali. Nah, itu tadi ngomongin soal pekerjaan di bidang yang kita sukai, yang jadi hobi dan ternyata itu menyenangkan. Nah, struggle dengan orang tua juga udah diceritain dan lain sebagainya. Ini kira-kira kalau dari segi apa yang pernah dibuat ya, maksudnya di-create sebagai event organizer, itu kira-kira kendalanya secara overall ya, apa nih kendala yang kayaknya ini bakal ketemu sih anak-anak muda yang mau nyobain sebagai event organizer pasti bakal ketemu hal seperti ini. Apa tuh? Oke, ini kalau kita berbicara berarti how to start ya Ya. bicaranya. Bagaimana Anda memulai? Sebenarnya sih kalau kita kompres lebih kecil, bicara event itu kan sebenarnya kan bicara hajatan kalau kita bicara di dusun, Iya, di kampung. benar sih. Konteks terkecilnya adalah Hajatan. Ya, Panitia pelaksana. benar. Nah, itu kan di kampus, di sekolah pun juga itu juga termasuk pada saat misalnya kayak pensi. Itu kan sudah Iya, event. iya. Tapi bicara segmentednya tujuannya beda, tidak komersil, lebih peruntukan ke internal. Nah, Iya. sebenarnya sih berbicara memanage suatu kegiatan tuh itulah profesi seorang IO, event organizer, orang yang memanage kegiatan. Ya. Baik itu bicara dari konsep, idenya, bicara prepare, Ya. teknisnya, dan bicara isian, talent, kontennya. Nah, dan sebenarnya sih bahasa itu juga nggak sulit. Dan aku yakin anak-anak zaman sekarang tuh idenya justru mungkin lebih gila. Ya, setuju. Setuju kalau itu. karena yang mana dia diawali bahkan pensi ya kan? Ya, tadi Pensi. dia bilang, ya. Jadi bentuk-bentuk kreativitas tuh ini di zamannya mereka pada saat berbicara akses internet, Ya. teknologi udah sangat-sangat membantu untuk bicara seperti apa sih melihat kegiatan di luar Ya, negeri. ya. Jauh berbeda Lebih gila dengan sih. tahun-tahun Oh, nggak enak. Zaman kita ya. ya Penak zaman coba. Ya. menang-menangin dia. Iya, benar. Menang-menangin. Kagak emang Dia benar. menang banyak ya. Emang bener lah. Jadi zamannya kalian itu gimana? Zamannya kalian. Kalau kita berbicara dulu gitu Iya, kita iya, bicara pada saat mengcreate sebuah konsep kegiatan, kita harus lihat tuh dan diskusi dengan kawan-kawan di luar daerah. Ya, Nah, oke. makanya dulu sempat 6 bulan main ke Jogja. Cuman karena berbicara Jogja. Ya itu benar tuh, Jogja City. Jogja City. Karena aku anggap Jogja itu adalah salah satu tempat untuk bicara barometer orang kreatif. Oh, oke. Salah satu barometer. Salah satu barometer daerah Benar. yang memiliki orang-orang kreatif. Iya. Karena Jogja itu nggak ada punya apa-apa. Ya. Kadang kreativitas oke. itu muncul karena Dari kita nggak sana. memiliki apapun dengan kondisi keterbatasan. Oh, that's why pandemik sekarang ini juga orang-orang pada bermunculan justru lebih kreatif. Adu kreatif, John. Iya enggak? Makanya itu kurang lebih sih masuk sih. Kayaknya kalau sekarang lebih relate ya. Iya, itu makanya jadi makin kepepet makin kreatif. Makin kreatif. Basic dasar manusia itu untuk bicara survive tuh kuat. Ya. Ya. Ini kalau mau kita balikan dan itu kalau kita korelasikan di eventnya, Ya. pada saat kita buat sebuah kegiatan, konsep kegiatan, sebenarnya sih kalau aku sih lebih enak tuh bicaranya pada kita bicara wisata konsepnya. Makanya kalau tadi berbicara membuat suatu kegiatan tadi, sebenarnya kita bicara ide dan ide itu bisa kita lihat dari sekeliling kita. Apa yang jadinya bisa kita kembangkan, kita tarik benang merahnya untuk jadikan nilai potensial suatu daerah ataupun nilai potensial satu komunitas bahasanya. Oke. Nah, ini punya kebun yang ada ini kolamnya misalkan. lah iya. Iya benar. Ada yang punya ide bisnisnya jadikan kolam pemancingan, yang mereka punya kebun buah pada saat mungkin panennya selama ini ya. Kita katakanlah kawan-kawan di Muarajambi, kawan-kawan di Kumpe yang punya kebun duku. Dan baru 2 tahun terakhir kan ada bahasanya festival panen duku di tempat. Udah ada ya? Udah ada 2 tahun, dari 2 tahun yang kemarin udah ada. Kawan-kawan sudah berpikiran maju kan di daerah, di kabupaten dan di dusun lah kita bilang. Ya. Sebenarnya sih untuk mendongkrak pendapatan nilai masyarakat
di sektor itu. Oh iya, kebayang Jadi, sih. Selama ini mindset kan kawan, apalagi dengan bahasanya di dusun di kampung. Ya. Kalau kita kalau istilah di dinas itu hulu dan hilir. Di pemerintahan kan seperti itu, dipisahkan dari dua sektor antara hulu dengan hilirnya. Hulu itu kan berhubungan dengan petani, kebun segala macam. Betul. Nah, masyarakat kita selalu dituntut untuk bicara menghasilkan, bertanam, tanam, panen gitu. Tidak pernah kita berbicara kamu juga punya nilai potensi jual lebih. Pada saat kita bicara konsepnya ekowisata, agrowisata. Nah, yang bisa diangkat tuh banyak. Nilai edukasinya itu tinggi banget. Padahal kita bawa, kita melihat langsung proses dan itu juga jadi salah satu pemicu untuk bisa lebih respect kepada petani kita. Itu yang harus diinformasikan ke pemirsa Sobat Podcast juga e-biners. Jadi biar tahu bahwa ternyata gitu. Kayak salah satu tadi panen duku tadi itu jadi satu potensi bagi masyarakat Muaro Jambi misalnya. Bener. Karena itu juga kan selama ini orang-orang pada underestimate gitu loh. Jadi nggak tahu cerita di balik layar. Kurang lebih gitu, kayak gitu ya. Orang juga taunya wah duku Palembang bisa. Ternyata orang nggak yang banyak tahu ternyata duku Jambi juga berpotensi. Bener, setuju sih kalau itu. Terlalu banyak bener ya. Dan kalahnya kita kalah cover. Dukunya duku kita, di covernya duku tetangga sebelah. Oh, padahal duku kita. Ya kita punya kita. Iya. Oke, pelajaran. Nah iya, karena ya harus lihat dulu isi dalamnya kan. Jadi nggak tahu cerita. Iya. Ya kali dong dibuka ujung covernya duku, taunya dalamnya rambutan, gimana ceritanya lo? Lo pernah nggak dengar berita ternyata sekali buka bukan buah? Oh jadi? Barang terlarang. Oh iya itu beda kasus dong. Itu motif. Case-nya beda. Iya. Oke, jadi ini kalau lebih menarik juga sih. Kan ini ada kaitannya dari event organizer yang Bung Rido bentuk sampai dengan akhirnya menggandeng yang namanya wisata. Ini menariknya adalah karena wisata itu kan daya jual ya. Daya jual suatu daerah. Nah, kira-kira kalau di Jambi apa nih yang dilihat dari sektor wisatanya tuh kira-kira apa yang potensial? Oke, jadi kalau tadi berangkat dari profesi sebagai creator event ataupun kita sebagai konseptor event ataupun sebagai pelaksana event, ya mungkin tuh bicara basisnya bisnis, money oriented, karena bicara corporate, sah kalau kita bicara. Tapi satu sisi kita pengen berbuat lebih untuk di kawan-kawan, di masyarakat, di komunitas, kan, termasuk pun di daerah hulunya. Oke. Nah ini pun jadi challenge pada saat berbicara. Gue nggak bicara harus margin terus, apapun tuh. Iya. Nah jadi ya sebenarnya bahasanya ya terserah orang mau bilang mau munafik lah, yang naif lah, bodo amat. Yang penting kan gue ngelakukan. Benar. Pertanyaannya kalian melakukan nggak? Nah itu dia tuh. Itu sama kayak di event juga dong. Kalau di event itu misalkan gini, kita punya ide sama nih. Tapi kalau gue duluan action, tapi lu belakangan, pemenangnya gue dong. Bener. Itu kan. Karena ide itu nggak bisa diklaim siapapun. Iya, asal actionnya nih. Karena makanya kita berlombanya adalah actionnya. Gitu, itu sih. That's why IB itu the real radio action. Dan satu-satunya. Not only idea ya. Iya, benar. The one and only Radio station in Jambi. Alright. Oke. Jadi ini juga lebih menarik juga. Ini karena gue kalau ngomongin soal wisata, terus juga ke depannya apa, ini rada salah fokus dengan jersey yang digunakan seorang Bung Rido. Karena jersey-nya adalah Genpi Jambi. Oke. Sebelahnya Explore Jambi. Apakah ini berkaitan atau seperti apa? Silakan Bung Rido menjawab. Oke. Iya. Mungkin rada telat gitu ya. Iya, udah di setengah sesi baru kita bahas baju, bahas kostum ya. Padahal nanti di bawahnya tuh Genpi gitu. Oke, gimana? Jadi kalau berbicara saat ini berbicara sebagai koordinatornya Genpi. Oh, jadi posisinya Rido sebagai koordinator? Iya, koordinator di Provinsi Jambi. Oh, sorry. Perlu di-declare juga nih, Genpi itu apa? Oke, biar pada tahu. Genpi kepanjangan dari Generasi Pesona Indonesia. Generasi Pesona Indonesia. Kami berbasis organisasi. Oh, dan punya induk di nasional, namanya Genpinas. Ya. Dan
organisasi ini dibentuk langsung oleh Kemenparekraf sekarang. Deputi 1 bagian promosi dan pemasaran. Jadi kita kalau dibilang secara legal standing kita langsung dari kementerian. Itu di tahun berapa? Untuk di Genpinasnya sendiri udah jalan 2 periode kepengurusan per 2 tahun sekali. Untuk di Jambi ini sudah masuk tahun kedua. Tahun kedua. Tahun kedua. Jambi baru tahun kedua. Nah, jadi tadi sedikit bicara Genpi, kami berbasis platformnya adalah branding, promosi. Jadi memang kalau tadi berbicara suatu objek ataupun destinasi ataupun memang ada wisata katakan, main core kami itu adalah gimana caranya yang ada di Provinsi Jambi ini bisa kita publish keluar, bisa kita kenalkan ke halayak banyak baik nasional ataupun internasional. Karena kita di Genpi di secara nasional kita ada Genpinas. Kalau kita di luar Indonesia itu ada Genwi, Generasi Pesona Wonderful. Memang khususnya core-nya untuk difokuskan anak-anak yang melakukan studi di luar negeri itu langsung di bawah Genwi-nya. Jadi salah satu tugas anak-anak yang kuliah di luar negeri mereka untuk berbicara membawa promosi daerah, membawa promosi Indonesianya. Nah, bisa dibilang Genpi sendiri ini membantu percepatan promosi dari daerah Rekraf sendiri. Iya, benar. Makanya perpanjangan tangan ya. Iya, perpanjangan tangan. Sampai kita lihat di level kementerian di nasional, mereka tahu apa yang jadi urgensi kebutuhannya mereka untuk bicara branding. Nah, itu. Mereka manfaatkan dan mereka wadahin komunitas pelakunya. Iya. Nah, sampai di titik ini sebenarnya yang kita tadi bicara. Sayangnya sampai hari ini komunitas kita di Jambi itu belum diperhatikan oleh pemerintah daerah kita. Wah, sayang banget ya. Sementara mainnya di pusat. Kenapa yang jadi urgensinya dibentuknya Genpi sendiri, terutama Genpinas di pusat oleh kementerian? Karena mereka tahu dengan adanya komunitas, mereka punya basis massa jelas. Dan harusnya bisa menjadi ujung tombak untuk bicara promosi. Iya. Benar. Itu komunitas ibarat kalau main bola tuh strikernya. Ya. Ujung tombak. Iya enggak? Jadi bisa sebenarnya saling berkesinambungan ya. Harusnya iya. Karena teamwork. Dia membantu kan. Membantu bagaimana mungkin dari sisi pemerintah ada keterbatasan. Betul. Oleh teman-teman. Ya sekarang kita bisa sedikit mereview lah ya. Bukan mengkoreksi ya, tapi kita bisa sedikit mereview beberapa. Karena kita basisnya di internet, kita basisnya di medsos, kita mainnya di bicara brandingnya di media sosial, di jaring. Kita bisa review akunnya dinas dengan akunnya community. Itu lebih efektif mana? Itu salah satu barometer yang bisa kita lihat. Jadi ini juga penting sih. Jadi catatan juga buat mungkin sekarang dari pihak pemerintah ataupun juga komunitasnya juga bisa sinergi. Betul. Itu yang paling penting. Bisa bersinergi. Yes. Jadi kita udah panjang lebar tadi ngebahasin soal keterkaitan dari event organizer, terus juga sebagai koordinator. Bung Rido Irwansyah sebagai koordinator di Genpi. Ya, jadi ini kaitannya juga dengan wisata. Nah, tadi kan udah ngobrolin soal Genpi-nya. Ternyata juga base-nya adalah dari kementerian langsung. Nah, itu kira-kira kalau yang diolah dari segi objek wisata di Jambi itu menurut Bung Rido itu emang sangat potensial nggak sih kalau bisa dibawa keluar gitu loh. Karena sekarang kayaknya yang kita tahu mulai ini mulai gila sih. Ternyata kan banyak ya. Benar. Ternyata kalau orang kan taunya destinasi Jambi itu misalkan Kerinci sama Candi doang. Ternyata ada banyak. Dan kita udah bosan, udah mulai jenuh ketika dapat pertanyaan Jambi itu di mana? Nah, itu dia tuh. Saya juga ngalamin itu. Monggo. Oke. Jadi kalau kita berbicara sektor wisata untuk di Provinsi Jambi, kalau tadi berbicara potensi, mungkin bahasanya kalau ada yang mempertanyakan, Jambi itu punya apa? Gua bawa lu keliling. Oke. Lu datang, lu datang gua bawa keliling, baru gua tunjukin Jambi itu punya apa. Banyak banget di Jambi. Kalau kita bicara secara kontur geografis, mulai dari kita bicara ujung Kerinci sampai ujung Jabung, kita semuanya punya. Nah, dan yang jadi fenomenalnya itu kita dikelilingi 4 hutan lindung. Wow, 4 hutan lindung ya? 4 kawasan hutan lindung kita punya, hampir di tiap daerah kita per kabupaten. Nah, yang jadi kelemahannya dengan sekian banyaknya objek potensi
yang bisa kita jadikan destinasi wisata ataupun tujuan wisata, pemerintah kita tuh kurang concern, kurang aware untuk bicara ngangkat potensinya. Masih ada. Oke, ini karena dibandingkan bukan nyari membandingkan ya, tapi maksudnya kalau kita bicara yang lihat barometer yang ada nih, ya kan dari daerah yang udah wah bus banget nih, udah ngeri banget lah. Iya, bahkan orang luar kayak di luar negeri itu taunya kayak misalkan dari mana Indonesia? Oh Indonesia itu Bali dan Jakarta. Iya. Satu yang udah masuk Bandung. Iya, betul. Yogyakarta. Nggak lepas dari beberapa daerah yang besar itu. Nah, kira-kira Jambi ini ada potensi untuk dikenal juga kan? Nah, sebenarnya sih kalau kita bicara kondisi terkini, untuk bicara sektor mana dan komoditi apa yang bisa ngangkat untuk bicara go internasionalnya, itu sebenarnya kita bicaranya kopi. Kopi. Nah, itu salah satu yang mendorong nilai potensi wisata. Karena kita bicara memang betul itu bicara sektornya di leading sektor dinas pertanian dan perkebunan. Emang benar kita bicara komoditi. Tapi itu bicara turunannya itu bisa jadi ranahnya objek destinasi. Nah, ini contoh test case ya. Kan di Jangkat, Merangin. Mereka sudah punya konsep dan juga di Kerinci terutama. Mereka sudah punya konsep untuk bicara wisata kopi. Langsung ke kebunnya, langsung dengan interaksi dengan petaninya untuk melihat olah pasca panen. Nah, ini pun yang jadi hal menarik pada saat kopi Jambi itu eksotis banget, seksi banget. Banyak orang datang ke Jambi, nah itu orang datang aja udah bicara wisatawan. Nah, kalau kita bicara untuk ngangkat skalanya internasional, komoditi kopi itu jadi hitsnya untuk bicara Jambi di 2 tahun terakhir. Nah, tadi kalau kita berbicara Jambi itu punya apa aja, sebenarnya sih tidak hanya bicara kopi. Kalau kita bicara komoditinya, ada komoditi lain yang sebenarnya sih sama eksotisnya, sama kerennya gitu, sama boomingnya kita bilang. Tapi terkadang ya itulah balik pemerintah kita nih terkadang juga harus ditabok dulu. Bukan lagi bahasa dicuil ataupun udah nggak mempan gitu. Perlu langsung busra. Iya. Tolong dong Bapak pemerintah, Ibu pemerintah ya. Pak, Bu, tolong ya. Iya. Biar Jambi the best, Pak. Iya. Bantu kawan-kawan komunitas juga. Membantu kami tapi membantu kita semua. Benar, biar kita bangga menjadi warga Jambi. Nah, biar lebih bangga. Ini kalau kita biar makin bangga lagi nih Bung Rido, karena spesial Bung Rido menyempatkan waktu datang ke studio kita. Jadi kita ada gift yang spesial buat Bung Rido. Ini giftnya berupa uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Persembahan dari Edo Berlian. Tunggu. Gua belum ngomong. Oh iya, kan lu udah transfer ke gua, lu bilang kasih ke dia. 50 enggak? Ya, naik lagi deh. Salah. 50 mah pengajuan kita. Iya. Dan langsung aja kita udah di Tancap Tanya Cepat. Oke, jadi di segmen Tancap seperti biasa Bung Edo dan juga Bung Rido. Wah, karena kita bakal kasih challenge untuk setiap guest star yang datang di podcast show Duo Bae. Challenge-nya adalah Anda harus menjawab secara cepat satu pertanyaan dari 2 pilihan. Jadi harus dipilih tuh, karena kan hidup penuh pilihan nih, brother. Iya enggak? Cuman jangan kebanyakan milih. Asik banget ya. Mau duduk aja atau terus duduk? Siap. Iya bener. Anda mau berdiri terus? Mungkin kan? Iya makanya berdiri lama apa sebentar? Iya. Di dalam apa di luar? Iya. Satu lagi dong, hat trick dong. Enggak. Iya udah, oke. Siap. Lagian dia nulisnya begitu, tetap aja tulisannya nggak bagus ya. Aneh banget tuh orang. Oke, siap. Kita mulai. Ini jadi rules-nya simpel, tinggal pilih dan pilihannya harus cepat. Jangan banyak mikir, nanti dijelasin seperti apa pilihannya. Oke. Sip, kita mulai pertanyaan yang pertama. Pilih kopi atau teh? Kopi. Oke, pilih cukur rambut atau cukur kumis? Cukur kumis. Oke. Pertanyaan ketiga.
pilih jalan-jalan ke gunung atau ke pantai? Pantai. Celana pendek atau celana panjang? Celana pendek. Siap. Pakai sepatu atau sendal? Sendal dong. Oh. Tambah. Ini nih. Itu artinya Kita ada 5 pertanyaan. udah kelar. Habis Dibabat semua sama Bung Rido. Jadi pertanyaannya udah banyak itu yang kita tanyain. Iya. Jadi bakal kita ulas satu persatu. Pertanyaan pertama tadi, Dok. Pertanyaan pertama, pilih kopi atau teh? Lebih milih kopi. Kopi. Kenapa? Segitu cinta dengan kopi. Ya. Karena kalau tadi bicara kopi, pahit itu jujur. Oh. Saya suka jawaban Boom. Anda. Betul. Taleda. Oh. Iya. Jangan lanjutin. Bahaya, nggak lulus sensor. Oke. Jadi emang sefilosofis itu ya nganggap kopi ya? Ya, satu itu dan juga bicara secara kandungannya juga. Dengan kafein tuh kita lebih rileks. Oh iya sih. Oke. Untuk kita bicara lagi kerja dengan porsi mikir berat, ataupun kita berbicara mengkonsep, gitu bicara ide, kopi itu salah satu tools bagi aku untuk bicara biar lebih santai. Oh jadi lebih ngebantu lah ya. Iya. Lebih relax. Oke itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi lebih pilih cukur kumis atau cukur rambut? Oke, kalau bicara cukur kumis dan cukur rambut, tadi milih cukur kumis gitu. Cukur kumis. Karena kalau tadi nggak dicukur, nggak tahu bisa sepanjang apa gitu. Iya kumis. Tapi nggak pernah ketemu dia lagi nyukur kumis ya? Gue pernah ketemu nggak sih? Gue pernah. Lu pernah ya? Oh Iya pas lagi event, mumpung gratis. tapi dikit kali ya. Nggak dirapiin aja. Kalau rapiin wajar sih. Maksud gue kalau Cukur habis. cukur habis enggak? Zaman kapan ya terakhir cukur Iya kan? habis? Ya kan makanya. Lama banget. Makanya gue nggak pernah lihat Ada dia sih soalnya. Akhir tahun lalu. Tapi kan tadi kan pertanyaan kan cukur rambut atau cukur Cukur kumis. kumis. Kan Iya. nggak ngomong sampai bersih. Sampai kan? bersih ya. Iya juga ya. Kenapa kita dibalikin nyerang, Dok? Bahaya juga nih. Berarti cukur rambut emang pengen gondrong aja gitu. Kan dikenal jadi Rido mana nih? Rido Gondring. Iya. Jadi emang pengen beda. Enggak emang pengen gondrong aja gitu. Ya satu pun juga lebih enak gondrong ya. Maksudnya bukan kalau bicara secara perawatan juga lebih ribet. Ya, rambut gondrong. benar. Tapi kalau tadi bicara image, salah satunya juga faktornya juga itu karena nama Rido itu banyak banget. Ya, jadi image ya. Iya. Dan lebih gampang diingat orang. Rido dari zaman kuliah ya udah panjangnya. Iya. Ya, apanya yang panjang? Rambut. Oke, baik. Kumis juga. Siap. Kalau tanya gua jenggot. Iya, oke. Siap. Pertanyaan ketiga, Dok. Pertanyaan ketiga, lebih pilih gunung atau pantai? Lebih jawab pantai. Pantai. Padahal gue pikir anak gunung loh. Ternyata Bung Rido anak pantai. Anak gunung mentang Siapa? panjang. Enggak, kagak. Biasanya identik kan begitu. Identiknya begitu. Iya. Gondrong, terus juga Gondring. celana yang nggak pernah panjang. Gue nggak pernah lihat dia celana panjang, Dok. Sama. Iya. Doi kalau ke tempat event, Iya. gitu kan, lagi produksi. Udah. Ngeciri ini gampang. Ya. Sendal gunung, Iya. celana pendek. Nah di itu bawah. dari sendal aja udah gunung. Iya. Kenapa Anda memilih pantai? Oke. Kenapa? Mainstream ya. Terlalu Karena mainstream. gini, gunung itu memang bener suka. Tapi kalau tadi dikasih pilihan antara pantai dengan gunung, aku lebih senang pantai. Kenapa? Ya, karena kalau kita satu pun juga berhubungan dengan kita bicara Alam. potensi ya, oke. balik tadi kita bicara wisatanya. Iya. Masih punya PR berat kita untuk bicara ekspor sepanjang garis pantai kita yang ada di Provinsi Jambi. Oh, benar. Itu challenge terberatnya karena satu sisi kita bukan tipikal pantai yang punya pasir, Ya, tapi ya, tipikal setuju. pantai kita adalah bicara hutan mangrove-nya, bakau. Oh, benar. Dan sampai saat ini kita masih challenge terberat itu untuk bicara potensi apa yang nantinya bisa lebih spesifik untuk kita bicara wisata di pantai. Itu Oh. makanya pertanyaan keempat. Kalau gunung gak usah lagi diurus, udah Iya. banyak yang ngurus. Pertanyaan keempat tadi lebih memilih celana pendek. Celana pendek. Celana pendek. Karena itu juga. Iya. Jadi celana ternyata jawaban Doi ini emang filosofis. Benar dan berani. Wow. Iya dong, seperti celana pendek itu jangan ke pantai Brangan. Berangin bukannya di kabupaten? Wah, itu Kabupaten Merangin. Oke, baik. Skip. Oke, ya. Pertanyaan keempat tadi adalah pilih celana panjang dan celana pendek. Ya. Iya. Kan identiknya gini, kalau sepanjang gue ngelihat nih, kita pernah ini ya kerja sama bareng terus juga ketemu di event dan lain sebagainya. Itu gue kalau ngelihat beliau nih,
duduk sama anggaplah GM, anggaplah siapapun lah, petinggi-petinggi, pejabat segala macam, tetap aja gitu loh, slow. Emang segitu apa ya bahasanya? Apakah cuman alasannya cuman karena nyaman atau apa? Sebenarnya sih kalau nyaman bener salah satunya karena balik tadi kita berbicara kesukaan kesenangan. Kita tidak mau bahasanya kita seolah-olah seakan-akan rapi, tapi kita udah nggak nyaman dengan posisi itu. Jadi siap. Senyamannya gitu. Makanya cara pendek itu mengidentikan hal yang paling nyaman dan paling cocok untuk diakuinya sendiri. Bener sih, tapi almarhum Bob Sadino, gue inget itu sih, karena ketemu dengan presiden pun beliau celana pendek. Nah iya, kan ketemunya kan perlunya kan obrolannya bukan covernya. Right. Boom. Oh ini banyak boomnya nih. Banyak quotes yang baru ya. Siap. Bla bla bla. Gue mau panjang lagi sedih sih. Iya kagak sih. Oke sih emang tapi maksudnya kalau misalkan diajak kondangan gitu loh. Do pakai dong celana panjang, mau nggak? Do pakai sepatu dong do. Gue bayarin deh do kalau lu mau do. Gue beliin celana panjang. Pernah datang kondangan pakai celana pendek nggak ada yang komplit. Wow, oke. Terus celana pendek tapi bawahnya misalnya sepatu atau? Enggak, tetap sendal juga. Sendal juga. Sendal burung tadi. Iya. Emang udah begitu gimana? Tapi bener sih emang maksudnya tuh. Lah emang ada hukumnya, ada perdanya. Ada peraturannya ya. Kan? Ya udah. Pakai celana pendek, sendalan doang ya. Bener image. Itu luar biasa, iya sih. Oke, itu pertanyaan keempat. Kalau pertanyaan kelima tadi, sendal. Oke, berarti udah terjawab semua lah. Alasannya kenapa? Tapi yang lebih sendal nggak mau pakai sepatu. Tapi pernah punya sepatu dong? Jangan-jangan nggak pernah punya sepatu nih? Ada, sepatu ada. Nggak pernah kepake. Tapi kalau tadi berbicara, gue curiganya nggak pernah dipakai, nggak pernah ada. Nomor sepatu ukuran berapa? 43. 43. Lu 43 kan? Ya. Ada tukerannya. Iya. Tapi kalau tadi dibilang antara sepatu dengan sendal, aku ngambilnya kenapa lebih milih sendal? Karena sendal tuh bicara all access. Jadi All access dalam artian gue nggak harus buka sepatu ataupun lepas alas kaki. Jadi tetap Dengan menggunakan sendal tuh kita lebih simpel, lebih mudah. Oke, itu dia ternyata jawaban yang sangat filosofis dari Rido. Bung Rido Irwansyah. Oke. Yang paling maksudnya yang paling ingin Rido sampaikan ke pemirsa, sobat podcast dan juga e-biners. Jadi biar teman-teman di luar sana ataupun juga pemirsa yang masalah mungkin destinasi atau masalah memulai menstartkan di dunia mungkin entertainment kah ataupun misalkan juga pariwisata kan seperti apa sih? Oke, jadi pesan sebagai koordinator Genpi ya. Silakan. Pelajari, lihat sekelilingmu dan amatin apa yang jadi nilai lebih yang tidak ada di tempat lain. Karena itu juga nilai potensi wisata gitu loh. Jadi pada saat kita paham apa yang ada di sekeliling kita dan kita dengan benar mengkritnya, itu jadi satu hal yang unik yang tidak ada di tempat lain. Jadi pelajarin sekeliling kita, amatin sekeliling kita dan harus tahu apa yang jadi kekurangan dan kelebihan daerah kita untuk kita bicara wisata. Dan juga kita harus tahu potensi apa yang kita miliki. Benar. Ya. Itu luar biasa sih. Oke. Terima kasih Bung Rido. Sudah mampir. Ini sekali lagi buat e-biners, buat pemirsa Baik TV dan juga buat sobat podcast. Iya, sobat podcast yang pengen tahu sosok beliau ini seperti apa, itu boleh di Instagramnya apa sih? Kebetulan dengan nama lengkap. Nama lengkap. Rido Irwansyah, SP. Oke. Dan Genpi-nya gimana? Genpi ada ini Instagram atau apa? Kalau di website provinsinya Genpi Provinsi Jambi. Genpi GNPI Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Tuh dia tuh, bisa dikepoin, bisa pelajarin lebih detail seperti apa Genpi Provinsi Jambi. Salam buat rekan-rekan Genpi ya. Siap. Bro Rido. Terus dan juga kalau misalkan mungkin pemirsa sobat podcast atau e-biners pengen gabung bisa langsung hubungin ke IG ya. Bisa DM aja ke IG untuk yang pengen join gabung di Genpi-nya. Kita masih tetap open regis kok. Open ya? Open regis. Siap. Tuh, dengerin tuh, ya enggak? Lupa juga Nonton di YouTube.
channelnya podcast Duo Bay dan juga jangan lupa subscribe. Ya, Nyalakan subscribe. loncengnya. Oke, Udah gitu, siap. jangan lupa nonton kita di Baik TV Dan streamingnya m.twitch.tv/Baik TV serta di www.ibfmjambi.com live streamingnya atau bisa di frekuensi IB 102,7 FM. Kalau gitu Bay Hani pamit, Hidup Berlian pamit. Ridho Irwansyah pamit, sampai jumpa. On air standby 5 4 3 2 1